Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai kelompok referensi dari mata kuliah perilaku konsumen. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cahya Wulandari, NIM 2017-102235. Pertama, di sini ada pengertian. Kelompok adalah orang-orang di sekeliling individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Bisa seperti teman, saudara, tetangga, artis pujara atau idol, pemimpin agama, atau figur-figur politik seperti artis dan pemimpin perusahaan yang terkemuka. Di sini juga ada menurut Philip Kotler, kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung, tatap muka, atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Kelompok referensi digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon. Kelompok referensi akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok referensi. Yang pertama ada kelompok formal dan informal, yang kedua ada kelompok sekunder dan primer, yang ketiga ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Yang pertama ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi, seperti halnya Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Sedangkan kelompok formal ini biasanya terdaftar secara hukum di pemerintah. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi. Sifat keanggotaannya juga tidak tercatat. Kelompok informal ini biasanya terbentuk karena hubungan sosial, misalnya kelompok bermain badminton, kelompok senam kebugaran, atau mungkin kelompok arisan, dan kelompok rukun tetangga. Anggota kelompok informal biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat dan tatap muka secara intensif dan rutin. Yang kedua ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas, interaksi antar anggota secara langsung atau tatap muka, memiliki ikatan emosional antara anggota. Anggota kelompok mempunyai kesamaan dalam nilai dan sikap perilaku. Contoh dari kelompok primer itu sendiri adalah keluarga dan kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Sedangkan kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antara anggota kelompok juga terjadi kontak secara langsung antar anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Contohnya itu ada kelompok formal seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni, dan berbentuk kelompok informal seperti kelompok arisan, rukun keluarga, atau mungkin kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi ini sendiri adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok referensinya. Anggota dari kelompok aspirasi berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan referensi dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan anggota tersebut. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dari kelompok referensinya, atau antar anggota kelompok aspirasi tidak harus terkait dan harus saling berkomunikasi. Anak-anak muda senang meniru cara berpakaian selebriti dari Amerika.
atau Korea atau manapun ya, punya luar negeri gitu. Mereka bahkan berusaha meniru perilakunya. Anak-anak muda ini bisa disebut dengan kelompok aspirasi, sedangkan selebritinya bisa disebut sebagai kelompok referensinya. Terus ada disosiasi adalah seorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Contohnya, para anggota partai keadilan selalu menunjukkan ketertiban dalam demonstrasi yang sangat berbeda dengan perilaku demo dari kelompok lainnya. Partai keadilan berusaha membuat citra yang berbeda dari kelompok lain. Partai keadilan bisa dianggap sebagai kelompok disosiasi. Beberapa kelompok referensi terkait dengan konsumen. Yang pertama ada kelompok pertemanan atau friendship group. Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. Memiliki teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada kelompok belanja atau shopping group. Kelompok belanja adalah 2 atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. Kelompok belanja ini bisa disebutkan sebagai kelompok persahabatan atau keluarga, namun bisa juga orang lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama. Yang ketiga ada kelompok kerja atau work group. Interaksi yang sering dan intensif memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa dan pemilihan merek. Yang keempat ada kelompok atau masyarakat maya, virtual group or communities. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut sebagai kelompok atau masyarakat maya, yang dibatasi oleh batas kota, provinsi atau negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Konsumen yang menjadi anggota kelompok maya atau internet tentu akan sering mengakses informasi yang dibutuhkannya untuk mengambil keputusan dalam pemilihan dan pembelian produk. Yang terakhir ada kelompok pegiat konsumen. Konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya ketika dirugikan oleh produsen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah mengakui adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diharapkan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Pengaruh kelompok referensi ada 3, yaitu pengaruh normatif, pengaruh ekspresi nilai, dan pengaruh informasi. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada 1. Tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. 2. Ada penerimaan sosial sebagai motivasi kuat. 3. Ada produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Seseorang akan cenderung mengikuti apa yang dikatakan atau disarankan oleh kelompok referensi jika ada tekanan kuat untuk mengikuti norma-norma yang ada. Pengaruh semakin kuat jika ada sanksi sosial bagi konsumen yang tidak mengikuti saran dari kelompok referensi. Seorang konsumen mungkin memiliki motivasi kuat untuk mengikuti perilaku kelompok referensinya karena adanya keinginan untuk diterima oleh kelompok referensi tersebut. Seorang anak perusahaan belajar bagaimana bermain gitar karena adanya keinginan untuk bisa bergabung dengan teman-temannya yang pandai bermain gitar. Si anak ini berusaha bisa melakukan apa yang dilakukan kelompok referensi agar bisa diterima oleh kelompok referensinya. Itu adalah salah satu contoh dari pengaruh normatifnya. Yang kedua ada pengaruh ekspresi nilai. Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seorang konsumen akan membeli
kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa bahwa orang-orang yang memiliki kendaraan mewah akan dihargai dan dikagumi oleh orang lain. Konsumen memiliki pandangan bahwa orang lain menilai kesuksesan seseorang dicirikan oleh pemilikan kendaraan mewah karena ia itu berusaha memiliki kendaraan tersebut agar bisa dipandang sebagai seseorang yang telah sukses. Yang ketiga ada pengaruh informasi. Kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen karena kelompok referensi tersebut sangat dipercaya sarannya karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Informasi dapat dipindahkan dari grup referensi dengan 3 cara. Kadangkala pengaruh informasional dengan sengaja dicari oleh konsumen untuk mengurangi risiko dalam membuat suatu keputusan atau untuk membantu mereka mempelajari bagaimana melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam beberapa kasus lainnya, informasi dikirim secara tidak sengaja, seperti ketika seseorang mendengar anggota grup referensi berbicara tentang suatu produk atau ketika memperhatikan anggota grup referensi menggunakan suatu produk. Cara ketiga ini adalah ketika grup referensi yang memulai proses tersebut. Hal ini akan terjadi pada anggota grup referensi yang bersemangat mencari anggota baru. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.